Halo teman-teman, oke, sekarang kita pindah ke dalam ya, karena hujan cukup lebat dan tidak memungkinkan kita untuk tetap melanjutkan perbincangan di luar. Padahal jujur saja sih, suasananya lebih nyaman di luar tadi. Oke, tadi kita terpotong ya pada harmoni Ramadan. Jadi kegiatannya harmoni Ramadan itu? Ya, jadi harmoni Ramadan ini adalah kegiatan yang khusus kita laksanakan di bulan Ramadan. Sub kegiatannya antara lain adalah sajian Ramadan. Sajian Ramadan ini adalah kita membukakan, mengantar menu berbuka puasa bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kota Banjarbaru. Itu tiap rumah didatengin? Ya, satu hari itu ada 2 kepala keluarga yang kita berikan menu berbuka puasa. Jadi kalau sebulan itu insya Allah akan terpenuhi sebanyak 40 kepala keluarga. 40 sampai 60 mungkin ya. 40 sampai 60. Jadi itu. Kemudian ada yang namanya sedekah tadarus. Oke, kalau tadi buka puasa, ini tadarus lagi. Sedekah tadarus. Jadi konsepnya adalah sama seperti sedekah 2000, cuman ini kita memberikan teh hangat dan kue-kue lah bagi jamaah yang melaksanakan tadarus setelah. Berarti malam-malam ini? Malam okay. Sedekah tadarus. Nah, kemudian ada yang namanya berkah di panti. Berkah di panti itu kita melaksanakan buka puasa bersama-sama anak yatim di panti asuhan yang ada di wilayah Kota Banjarbaru. Kalau yang tadi ke orang yang tidak mampu. Nah, ini kalau yang ini ke panti asuhan. Ini setiap hari juga atau satu bulan itu cuma 1 kali. Satu bulan satu kali event saja. Kemudian ada yang tetap kita masukkan adalah sedekah Al-Quran, juga kita laksanakan di bulan suci Ramadan, karena seperti kita ketahui bersama, kita mencoba untuk memfasilitasi para jamaah yang sedang melaksanakan tadarus. Dan biasanya untuk sedekah Al-Quran ini kita mencari musola yang di wilayah pinggiran yang tidak begitu mempunyai mushaf Quran yang bagus ya. Yang bagus. Okay. Kemudian ada yang namanya sahur on the street. Nah, sahur on the street ini sama lah. Kalau orang lain menamakan sahur on the road, kita sahur on the street. Nah, ini kita membagikan menu sahur kepada orang-orang, para petugas kebersihan, jaga malam, yang segala macamnya, yang tujuannya mempermudah mereka untuk melaksanakan ibadah sahur. Yang terakhir adalah senyum lebaran. Senyum lebaran ini biasanya kita memberikan paket sembako bagi orang-orang yang tidak mampu. Alhamdulillah kita mampu melaksanakan hampir ke seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Orang bingung gimana caranya kok kita bisa membagikan hampir ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sebetulnya kita menang di konsep saja. KSR ini punya sumber daya yang banyak. Mereka adalah mahasiswa dari berbagai wilayah. Jadi anggotanya atau relawannya KSR yang pulang kampung, kita titipi. Kita titipi, ada yang 2, ada yang bawa 2 paket, ada yang bawa 3 paket yang mereka berdekatan dengan orang-orang yang kurang mampu di wilayah ini. Sehingga ini tersebar. Kalau tahun kemarin sampai ke Kalimantan Tengah, bahkan ada kalau Kalimantan Selatan, alhamdulillah sampai Kota Baru. Sudah semua kabupaten kota di ini ya. Jadi ada beberapa program yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang namanya tadi harmoni Ramadan tadi ya. Jadi 11 bulan sedekah 2000-nya untuk ke masjid-masjid. 1 bulan Ramadan paketnya lengkap lagi ya. Dari mulai buka puasa, sahur, bahkan sampai lebarannya pun. Berarti memang betul gede, lumayan ya dana yang dikelola oleh teman-teman KSR ya. Ini merupakan, saya pikir ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Kita mendapat kepercayaan besar daripada donatur dan juga lembaga
Oke. Kita alhamdulillah 2 tahun ini bekerja sama dengan lembaga BUMN yaitu PT PLN Persero UIKL Kalimantan. Oh, program PLN Peduli itu ya? Ya. Oke. Jadi di PT PLN Persero UIKL ini ada dua lembaga, dua sumber pembiayaan langsung yang kita kerjasamakan. Oke. Melalui Yayasan Baitul Mal dan melalui dana CSR. Oke. Nah, kalau dana CSR kita alhamdulillah tahun ini mendapat bantuan alat medis, alat rescue sebesar 30 juta. Jadi udah lengkap di sini ya. Alhamdulillah sudah untuk kegiatan alat komunikasi segala macam sudah insya Allah lengkap lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang untuk Yayasan Baitul Malnya ini kita alhamdulillah dipercaya untuk mengelola dana Yayasan Baitul Mal. Jadi setiap bulan kita menyalurkan 10 paket sembako. Jadi ada anggota KSR kita ini yang sebagai amilnya YBM. Oke. Nah, jadi di samping itu ya banyaklah sinergi yang kita bangun akhirnya membuat besar KSR. Oke. Jadi itu program ya. Kalau anggota dan relawan itu termasuk anggota atau beda? Atau relawan itu sudah sebagai anggota gitu sebutannya? Jadi ini sebetulnya kalau mereka menyebutnya adalah anggota penuh gitu kan. Kalau saya lebih familiar menyebut mereka adalah relawan. Relawan ya. Karena itu berapa banyak? Kalau anggota di KSR ini kurang lebih 100-150 lah. Oke. Ketika mahasiswa baru masuk itu sudah dipromosikan untuk mereka masuk atau biasanya semester berapa mulai? Di awal masuk biasanya, Pak. Awal masuk sudah ya? Ini sudah masa promosi nih, Pak. Ini sudah masuk promosi? Iya. Oke. Tahapan-tahapannya untuk menjadi anggota penuh? Tahapannya Oke. Kita sambil ngopi ya. Ya, siapa? Intan? Jadi tahapannya itu bisa sambil sana nggak apa-apa, biar wajahnya kelihatan, nanti nggak kelihatan Intan wajahnya. Oke, tahapannya gimana Tan? Tahapannya dia tuh kan mendaftar dulu tuh. Nah, jadi di situ sebutannya dia sebagai calon anggota. Calon anggota. Nah, jadi dia melakukan pelatihan dasar. Labdas. Labdas ruangan dan lapangan. Oke. Jadi lapangan itu sekitar 1 bulan. Kira-kira setiap minggunya itu berarti 4 kali. 4 kali pertemuan gitu ya? 4 kali pertemuan. Lalu dilanjutkan ke pelatihan lapangan. Oke. Nah, di lapangan itu semacam simulasi. Jadi materi yang diberi pas di ruangan itu nanti disimulasikan di lapangan ini. Oke. Jadi materinya itu macam-macam ya. Mungkin ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Dapur umum nggak masuk? Sampai ke dapur umum. Dapur umum juga ya? Jadi yang kita ke Palu kemarin, nah itu kepake dah. Oh gitu ya? Itu kepake dah. Oh ya, teman-teman jadi gini, saya Bang Adi Royan ini, kalau saya di Pramuka Peduli ya, kita sempat mengirimkan paket bantuan ke waktu saat tsunami dan gempa di Palu dan Donggala beberapa waktu yang lalu ya. Oke. Nanti kita cerita soal itu, ada sesinya lagi. Oke. Jadi itu tadi ya. Kalau sudah setelah lapangan, kemudian lapangan kan dia sebutannya jadi anggota muda. Nah, itu belum ke anggota penuh lagi. Anggota muda itu status keanggotaannya cuma 1 tahun. Setahun. Jadi nanti bisa lanjut lagi ke anggota penuh. Nah, ke anggota penuh. Jadi ada ininya lagi apa? Ada stepnya lagi. Oke. Nah, jadi seperti di awal dia pelatihan ruangan juga, nanti pas di akhir pelatihan ruangan lalu pelatihan lapangan lagi, tapi sebutannya latihan pemantapan. Oh, latihan pemantapan ya. Oke. Itu untuk anggota, jadi cukup besar ya. Bahkan masuk alumni pun masih istilahnya masih bisa masih ada semacam ikatan gitu ya. Karena ini yang mau saya bangun, artinya bahkan saya saya juga orang pemerintahan, omongnya juga tahu bahwa saya juga orang pemerintahan. Ini kalau kita nyebutnya pembakal, ya. Pak Lurah dia. Jadi saya mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa
kita jangan melulu menyusu kepada rektorat. Artinya sedapat mungkin kita berkreatif diri untuk mencoba mencari sumber dana lain di luar jadi pelan-pelan dilatih teman-teman ini untuk mandiri gitu ya. Mandiri. Oke. Teman-teman, ini saya ada dapat satu info. Saya pengen sekali ikut ya Bang Adi, tapi ini memutus sedikit berkaitan dengan kegiatan KSR PMI Unlam ini. Kemarin ada kegiatan besar ya. Kegiatan apa? Yang di desa, bakti sosial lingkungan desa di desa Artain. Itu program tiap tahun atau tiap tahun? Dalam rangkaian kegiatan? Jadi sebetulnya ini adalah program kerja, tapi kita biasanya mematchingkan lah. Nah, tahun ini dalam rangka Dies Natalis kita ke 25 tahun. Dies Natalis KSR-nya? Ya. Udah 25 tahun. 25 tahun. Ini remaja sudah. bukan remaja. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan bakti sosial lingkungan desa di Desa Artain. Di Desa Artain kita lumayan bisa melaksanakan program kerja. Kalau boleh saya bercerita sedikit, ada 14 sub kegiatan yang kita laksanakan selama 3 hari 2 malam. Di sana? Di sana. Wow. 14 sub kegiatan. Apa saja? Yang pertama kita melaksanakan sedekah 2000. Tetap sedekah 2000 ini tetap ada. Sebagai mukaddimah pembuka di sana. Karena waktu berangkat sana Jumat ya, pagi Jumat ya. Jumat pagi kita berangkat. Jumat pagi. Nah, sedekah 2000. Sedekah 2000. Kemudian kita ada promosi kesehatan tentang COVID-19. Kita ada sosialisasi ke masyarakat bagaimana menggunakan masker, cuci tangan, segala macam. Nah, yang kemudian kita memasangkan spanduk tentang peringatan COVID. Sosialisasinya ada kurang lebih 15 spanduk. Kemudian kita membagikan 300 masker, 100 pamflet, semua bantuan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Satu desa kita pasang. Kemudian kita juga melakukan penyemprotan disinfektan kepada 152 rumah. Di sana itu? Di sana. Kita bawa. Kita bawa betul-betul kegiatan besar ini ya. Kegiatan besar. Alhamdulillah 14 sub kegiatan kita laksanakan dalam 3 hari 2 malam. Itu berapa banyak teman-teman berangkat ke sana? Kita semua total 29 orang. 29 ya. Nanti saya izin video kegiatannya saya tayangkan di channel ini. Boleh. Kemudian apa lagi? Kemudian kita ada pemasangan instalasi listrik dan instalasi air. Di sana memang agak ini ya, listriknya belum ini. Ada bangunan PAUD dan madrasah itu untuk mereka PAUD. Untuk PAUD dan untuk madrasah mereka belum punya meter listrik. Jadi kita berkoordinasi dengan PLN wilayah Kalsenteng dan alhamdulillah kita disupport dan kita berhasil memasang meter listrik sekaligus instalasi dalam. Di PAUD dan madrasah itu. Jadi kita berikan 5 buah kipas angin dan lampu-lampu semua. Jadi hari itu terang madrasah dan PAUD. Alhamdulillah ya. Nah, terus instalasi air bersih. Dari yang tidak ada airnya, ada airnya, mengalir airnya. Yang berikutnya kita mengadakan pelatihan sekaligus penanaman bibit jambu kristal. Karena dengan diskusi dengan pembakal Desa Artain itu, kepala desanya kita akan mencoba nanti menciptakan Desa Artain ini adalah desa yang merupakan komoditi jambu kristal. Dan itu sudah dilaksanakan. Berapa banyak bibitnya? Kita support 50 bibit, 50 batang jambu kristal. Nah, kemudian kita ada pengecatan PAUD. PAUD itu tadi dicat. Kemudian ada pembersihan lingkungan desa. Kita ada gerakan pungut sampah namanya, yang biasanya kita lakukan tiap minggu di Banjarbaru, kita laksanakan di sana. Jadi jalan protokol desa lah ibaratnya gitu kan. Jalan utama desa kita bersihkan. Kita bersihkan, kita pungut sampahnya, kita tempatkan di satu titik. Nah, kemudian yang sangat membanggakan kami adalah sambutan masyarakat. Ini yang kami sangat terharu sekali.
pembakal kepala desa di sana memberikan kejutan kepada kami. Kami rencananya awalnya hanya ingin melaksanakan semacam selamatan kampung lah, selamatan kampung. Bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan di situ, kemudian ya ada syukuran lah ya. Ada syukuran, kami menyiapkan 500 porsi makanan. Siapa yang masak sebanyak itu? Ya relawan. Jadi bawa alat masak. Kalau nanti Mas Onyeng lihat videonya, itu kita berangkat dengan 2 kelotok besar. Oke. 2 kelotok besar. Oke, 2 kapal besar ya, perahu kayu di sini. Ya. Oke. Itu kita pasang 500 porsi dan alhamdulillah kita disuguhkan hiburan, ada tarian tradisional di sana dengan kesenian mandihin. Oke. Jadi masyarakat antusias, perangkat desanya juga antusias ya dengan ada kegiatan ini. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Saya akan tayangkan videonya di setelah kita diskusi ini gitu ya. Oke. Jadi dari sekian banyak tadi di kepala saya udah muncul. Berarti teman-teman anggota atau relawannya KSR ini kan tadi ada kesehatan, listrik, gitu ya. Ada bibit jambu kristal. Nah ini kan macam-macam nih. Ada yang kesehatan, ada yang teknik, ada yang pertanian. Jadi memang semua fakultas, semua jurusan yang ada di Universitas Lambung Mangkurat ini ada di dalam KSR ini ya. Oke. Ini adalah potensi yang mungkin tidak dimiliki oleh UKM yang lain. Oke, UKM itu unit kegiatan mahasiswa ya, bukan usaha kecil menengah, bukan. Soalnya kalau teman-teman lihat saya itu pasti mikirnya UKM itu. Nah, jadi ya unit kegiatan mahasiswa. Oke. Jadi ini potensi besar yang harus kita manfaatkan. Ada yang dari pertanian, ada yang dari perikanan, ada yang bahkan dari farmasi juga ada. Oke. Bahkan ada yang dari Jipok guru olahraga juga. Guru olahraga juga ada. juga. Oke. Nah, jadi ini adalah potensi besar. Sekarang tinggal sebuah organisasi itu kan bagaimana kita menjalankannya. Kejelian seorang pemimpin terletak bagaimana dia melihat potensi yang ada di dalam. Apalagi usia sudah 25 tahun gitu ya, dengan kegiatan yang cukup besar, dana yang cukup besar dikelola, itu luar biasa ya. Apalagi kegiatan yang mau dilaksanakan oleh teman-teman KSR PMI ini? Ini masih kita karena pandemi ini kita harus lebih sedikit menahan diri lah karena pandemi ini. Dan kita juga tidak terlalu mau mempush relawan, takutnya nanti pada saat tertentu malah relawannya jadi kluster baru lagi. Iya betul. Mohon doa restu saja, mudahan nanti bisa terlaksana. Rencana di bulan Desember kita akan melaksanakan donor darah yang terbesar sejak KSR ini. Oke. Definisi terbesar itu dari sisi jumlah peserta atau apa? Dari sisi jumlah peserta, karena kita akan menargetkan 250 pendonor yang akan melaksanakan donor darah itu. Dan itu susah loh teman-teman. Karena saya pernah ngadain donor darah dari 50 yang ditarget, 29 donor. 3 melarikan diri, bukan melarikan diri sih. Maksudnya udah nulis macam-macam, tiba-tiba nggak jadi. Termasuk saya. Jadi mohon doa restu saja, mudahan nanti semuanya tercukupi karena ini kan kita bisa saja berkeinginan. Betul. Cuman misalnya unit transfusi darahnya tidak cukup kan juga tidak masalah. Dan sebagai informasi tambahan bahwa kita juga selain selama ini melaksanakan kegiatan yang melalui webinar, ada seminar tentang kewirausahaan, juga ada beberapa seminar lah yang sudah dilaksanakan yang penyesuaian dengan pandemi sekarang. Oke ya, menarik teman-teman ya. Jadi unit kegiatan mahasiswa KSR, alumninya juga tidak lepas tangan, artinya masih ada keterikatan dan alhamdulillah. Ini kan soal kepercayaan ya, lembaga-lembaga besar, perusahaan-perusahaan besar sudah mau mempercayakan untuk menyerahkan untuk pengelolaan beberapa kegiatan CSR-nya apa segala macam. Oke, baik Bang Adi, terima kasih atas ininya.
Maulidin, Mbak Intan, Mas Sandi, terima kasih sudah berbagi pada teman-teman hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan ya di sore hari ini bermanfaat, dan juga nanti kalau ada teman-teman yang ingin mungkin ada mau menyisihkan sedikit dana, mau melaksanakan kegiatan mungkin kebersihan, bersih-bersih kampung, atau mau ada penyemprotan, atau mau kegiatan-kegiatan kerelawanan yang lain, teman-teman bisa dikepoin nanti di akun medianya ya, ada di Facebook, nanti saya tuliskan di bawah, kemudian juga ada YouTube-nya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komen yang positif. Terima kasih sekali lagi. Bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.